Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Tri Forsela, mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Prodi PGSD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran yang berbasis IT. Dengan topik pembahasan yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, langsung saja kepada pembahasannya, yaitu manusia sebagai makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Untuk mengetahui perkembangan adalah sebuah proses pertambahan ukuran, volume, juga massa. Lalu biasanya pertumbuhan bersifat irreversible, yang berarti tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan bersifat kuantitatif, yang berarti bisa diukur. Lalu selanjutnya, berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan adalah sebuah proses kedewasaan yang bersifat kuantitatif dan muncul secara alamiah, serta dipengaruhi oleh pikiran dan emosi. Lantas, bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia? Oke, kita langsung kepada pembahasan, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Melansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, pertumbuhan dan perkembangan adalah sebuah proses yang selalu berjalan beriringan. Manusia adalah salah satu makhluk yang hidup mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berikutnya yang dimaksud perubahan dari waktu ke waktu yaitu perubahan yang tak luput dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia, mulai dari aspek fisik, motorik, sosial, emosi, dan juga pikiran. Pola perubahan pada manusia yang bersifat meningkat akan terjadi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, sementara penurunan akan terjadi pada proses penuaan. Jadi seperti itu ya. Baiklah, pengertian yang diuraikan tadi dirangkum dari beberapa sumber. Proses perkembangan pada manusia diawali dengan proses fertilasi atau pembuahan. Fertilasi adalah pelaburan sel sperma yang terdapat pada alat kelamin laki-laki dengan sel telur atau ovum yang dimiliki oleh perempuan. Kemudian, proses pembuahan tersebut terjadi dalam rahim. Kedua sel tersebut akan melebur dan menghasilkan zigot. Zigot pun akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang berumur 2 bulan akan disebut dengan janin. Janin yang ada di dalam rahim akan mendapatkan asupan makanan dari sang ibu melalui plasenta atau tali pusar. Proses ini pun berlangsung hingga janin berusia 9 bulan 10 hari sebelum akhirnya bayi dilahirkan. Jadi itulah proses perkembangan dan pertumbuhan manusia sejak mereka ada di dalam kandungan. Nah, baiklah, saya akan menampilkan gambar yang membahas tentang fase perkembangan bayi dari dalam rahim ibu. Ya, ini kan dari embrio, kemudian berminggu-minggu usianya hingga berusia 9 bulan 10 hari sehingga sampai waktunya untuk dilahirkan. Baiklah teman-teman, semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kalau begitu, mari sama-sama kita simpulkan tentang hasil daripada penjelasan saya tadi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung dari makanan, kebiasaan olahraga, dan aktivitas, serta genetik atau keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai karena itu semua merupakan pemberian dari Allah yang wajib sekali kita harus syukuri atas pemberiannya. Nah teman-teman, semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.